Halo, Assalamualaikum. Nama saya Januar Iskandar Rocky, guru matematika SMA Negeri 1 Bluto. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bentuk persamaan eksponensial. Ya, persamaan eksponensial di sini ada banyak sekali bentuk dan penyelesaiannya. Yang pertama ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kemudian bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini berarti ini yang jadi A adalah bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya. Ini bilangan pokoknya beda, kalau yang ini sama. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kemudian yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Kalau yang tadi pangkatnya sama-sama sebuah fungsi fx, yang ini pangkatnya beda. Yang satu fx, yang satu gx. Kemudian bentuk yang kelima, ya bentuk fungsi semua. Bilangan pokoknya bentuk fungsi hx, kemudian pangkatnya fx, yang satunya pangkatnya gx. Bentuk yang keenam, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Di sini bilangan pokoknya adalah fungsi yang berbeda, tapi pangkatnya adalah fungsi yang sama. Kemudian bentuk yang ketujuh, bentuk persamaan kuadrat dari sebuah fungsi. Di sini A pangkat fx bentuk kuadrat ditambah B A pangkat fx, di sini pangkat 1 ya, di sini pangkat 2, pangkat 1, yang di sini pangkat 0, plus C sama dengan 0. Tapi pada kesempatan kali ini akan saya bahas yang bentuk 1 dan bentuk 2. Ya, bentuk 1, di sini ada persyaratannya agar bisa diselesaikan. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. A di sini adalah bilangan pokok, fx di sini adalah pangkat, p di sini juga pangkat, dengan A lebih dari 0. Syaratnya A-nya harus lebih dari 0, dan A itu tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau sama dengan 1, hasilnya ya semuanya 1. Solusinya itu adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Solusinya adalah fx sama dengan p. Jadi pangkat disamakan dengan pangkat. Tapi di sini ada syaratnya ya, A-nya harus lebih dari 0. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, pada contoh 1, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan eksponensial berikut. Yang pertama, 4 pangkat x sama dengan 8. Kemudian yang kedua, 4 pangkat x plus 1 sama dengan 0,25 bentuk desimal, atau biasa disebut 25/100 karena ada 2 angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga, 2 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 32. Ya, penyelesaiannya ya saya bagi 3 ya. Di sini 4 pangkat x sama dengan 8. Kita buat bilangan pokok yang sama. Di sini kan bentuknya A. Nah, berarti kita buat bilangan pokok yang sama. Kira-kira bilangan pokok yang cocok itu berapa ya? Oh, ternyata sama-sama bentuk pangkat dari 2 ya. 4 itu
2 pangkat 2, dan 8 itu 2 pangkat 3. Sehingga akan menjadi 2 pangkat 2 dalam kurung X sama dengan 2 pangkat 3. Oke. Kemudian karena di dalam kurung di sini bisa dikalikan sesuai dengan sifat yang sudah pernah saya jelaskan di video yang pertama, video sebelumnya. Ya, berarti 2 pangkat 2X sama dengan 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, bentuknya sudah seperti ini ya, maka solusinya adalah Fx sama dengan P. Nah, dengan demikian pangkat sama pangkat itu bisa dibuat sama dengan 2X sama dengan 3. X-nya sama dengan 1/2. Himpunan penyelesaiannya adalah 1/2. Oke, pada yang B, 4 pangkat X plus 1 sama dengan 0,25. Bentuk 0,25 itu kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Nah, pecahannya di sini 0,25 itu sama dengan 25/100, atau disederhanakan akan jadi 1/4. Jadi 4 pangkat X ditambah 1 sama dengan 1/4. Lah, di sini 1/4 diubah lagi ke bentuk 4 pangkat min 1. Nah, di sini 4 pangkat X plus 1 sama dengan 4 pangkat min 1. Karena sudah sama di sini, apakah harus paling sederhana? Enggak harus. Yang penting di sini sama-sama A dan lebih dari 0. 4 di sini boleh ya. Jadi karena sudah sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya kita buat persamaan. X plus 1 sama dengan min 1. Pindah ruas sehingga akan menjadi X sama dengan min 2. HP-nya adalah min 2. Yang C, 2 pangkat X min 1 sama dengan 32. Kita ubah ke bilangan pokok yang kira-kira bisa sama. Oh, ternyata 2 ya. Ini 2 sebenarnya sudah bilangan prima yang sederhana. Maka 32 ini kita ubah ke dalam bentuk 2 berpangkat. 2 pangkat berapa? Gitu ya. Ternyata 32 itu adalah 2 pangkat 5. Sehingga akan menjadi 2 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 5. Karena bilangan pokoknya sudah sama sesuai dengan sifat yang ada di sini. Ya, satunya pindah ke kanan jadi 5 tambah 1 jadi 6. 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Masih di bentuk yang sama. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Syaratnya A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Solusinya adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Pangkatnya kita buat persamaan. Fx sama dengan P. Ya, contohnya di sini bentuk dari diberikan Y sama dengan AX pangkat B dikurangi 5. Nilai Y sama dengan 7 untuk X sama dengan 2. Artinya ketika Y-nya di sini 7, maka X-nya itu sama dengan 2. Kemudian nilai Y untuk Y22, X-nya sama dengan 3. Yang dicari adalah A dan B. Di sini ada 4 konstanta ya, tapi 2 konstanta itu diketahui. X sama Y-nya ada 2. Nah, kita lihat solusinya. Wow, kayaknya panjang nih. Y sama dengan AX pangkat B min dikurangi 5. Itu adalah bentuk umum dari persamaan yang diberikan. Kita coba masukkan 7. Kita masukkan 7, X-nya dan 2. Ternyata masih tersisa variabel A dan B. Kita lebih sederhanakan lagi, sehingga sini ya,
Min 5 pindah ke sini jadi 7 ditambah 5, 12. 12 sama dengan A kali 2 pangkat B. Sekarang kalau dimasuk, nah ini akan jadi persamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan yang 22. X-nya sama dengan 3. Nah, 22 di sini X-nya sama dengan 3. Sama seperti yang di atas tadi, min 5 ini pindah ke sana, berarti 22 ditambah 5 itu akan jadi 27, sama dengan A kalikan 3 pangkat B. Ini akan jadi persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini, persamaan 1 dan 2 kita buat perbandingan atau di sini dibagi. Maka akan diperoleh, dibandingkan ya, 12 per 27 itu jadi ini per ini, 12 per 27 sama dengan A pangkat 2 pangkat B dibagi A pangkat 3 pangkat B. Nah, bentuknya seperti ini. Ternyata di sini A sama A bisa dihilangkan untuk mencari B dulu mungkin ya. Ya, 12 per 27 kemudian kita hilangkan, betul, 2 per 3 pangkat B. Kita lihat di sini, kita cermati apakah di sini bisa dibentuk 2 pangkat, 12 itu bentuk 2 pangkat, bisa, dan 3 ini bentuk 2 pangkat, apakah bisa? Ternyata masih belum. Kemudian kita lebih sederhanakan lagi, 12 kita bagi 3 ya, jadi 4. Kemudian 27 kita bagi 3, 9. Oh, ternyata di sini sudah bentuk kelipat, bentuk pangkat dari 2 per 3. 4, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi nanti akan 4 per 9 sama dengan 2 per 3 dipangkatkan 2. Dengan demikian, ini yang sama, yang lain sama, cuma yang tersisa B sama 2. Berarti B-nya akan sama dengan 2. Ternyata B-nya sudah ketahuan. Jadi kita masukkan, substitusikan B sama dengan 2 ke salah satu. Saya pilih di sini persamaan yang pertama, yang ini. Maka akan diperoleh, B-nya kita ubah dari 2 ya, di sini ya, di sini ya, ini ya. Ini saya masukkan ke sini, ternyata B-nya saya ubah 2. Di sini berarti 2 pangkat 2. 12 sama dengan A kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. 12 sama dengan 4A. Maka A sama dengan 12 dibagi 4. Berapa 12 dibagi 4? Iya, 3, betul. Maka A-nya 3 dan B-nya sama dengan 2. Mudah ya? Saya rasa mudah dipahami. Masih dibentuk yang A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kita masuk ke contoh 3 ya. Coba kita selesaikan sistem persamaan. Nah, di sini 3 pangkat x kali 9 pangkat 2y sama dengan 27. Dan yang persamaan kedua, 2 pangkat x kali 4 pangkat min y sama dengan 1/8. Penyelesaiannya kayaknya panjang ini. 3 pangkat x kali 9 pangkat 2y sama dengan 27. Di sini kita buat bilangan pokok yang sama ya. Nah, sepertinya bilangan pokok yang paling pas itu adalah 3. Jadi kita buat 3 berpangkat. Kalau yang ini kan sudah 3. 3 pangkat x ya. Ya, ini akan jadi persamaan yang pertama ya. Kita coba selesaikan sedikit. Oh, enggak langsung di sini.
Kita lihat persamaan yang kedua di sini adalah 2 pangkat X kali 4 pangkat min Y sama dengan 1/8. Nah, akan jadi persamaan yang kedua. Kita sederhanakan dari persamaan 1. Ya, di sini kita ubah ke 3 pangkat 2. 9 di sini kita ubah ke 3 pangkat 2. 2 pangkat Y sama dengan 27, itu 3 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat yang kemarin, kalau perkalian bilangan berpangkat A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan berapa? Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu di sini. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi N. Berarti nanti 2 kali 2Y ini dikalikan. Ya, berarti 3 pangkat X kali 3 pangkat 4Y sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian sifat yang perkalian dua bilangan berpangkat A pangkat M kali A pangkat N, berarti nanti pangkatnya dijumlahkan karena ini perkalian. Maka akan menjadi 3 pangkat X plus 4Y sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ternyata di sini bilangan pokoknya sudah sama. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Di sini bentuknya fx, x plus 4y. Di sini p bentuknya 3. Jadi bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita buat persamaan. X plus 4y sama dengan 3. Ini akan jadi persamaan yang ketiga. Lanjut kita sederhanakan pada persamaan yang kedua. Jadi ini kita lebih sederhanakan lagi. 2 pangkat X kali 2 pangkat 2 dipangkatkan Y. Di sini 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. Min Y di sini tetap kita min Y. Kemudian 1/8 ini 8 kita ubah ke 2 pangkat 3. Di sini 2 pangkat 3 nanti kita ubah ke atas. Seperti sifat yang kemarin, 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Ya, di sini berubah. Jadi yang 2 pangkat 3 karena pindah ke dari penyebut ke pembilang itu berubah jadi min, atau sebaliknya. Kalau di sini min, nanti ke atasnya jadi plus. Nah, karena di sini yang plus yang penyebut, maka ketika jadi pembilang itu jadi 2 pangkat min 3. Alhasil itu akan jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat min 2Y. Nah, karena ini bentuk dalam kurung ya, bisa dikalikan 2 kali min Y berarti min 2Y sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, kemudian sesuai dengan sifat A pangkat M kali A pangkat N, karena ini perkalian maka dibuat penjumlahan. Kenapa di sini pengurangan? Sebenarnya ini X ditambah min 2Y. Karena min 2Y langsung dikurangi aja, plusnya hilang. Jadi X min 2Y, 2 pangkat X min 2Y sama dengan 2 pangkat min 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita buat persamaan. X min 2Y sama dengan min 3. Di sini pangkatnya X min 2Y, di sini pangkatnya min 3. Nah, ini akan jadi persamaan yang keempat. Lalu persamaan 3 dan persamaan 4 kita eliminasi ya. X min 2Y sama dengan min 3, X plus 4Y sama dengan 3. Kita eliminasi, X-nya kita kurangi, sama-sama hilang. Min 2 dikurangi 4 berarti min 6 ya. Min 6 sama dengan min 6. Karena sama-sama min, kita hilangkan, jadi di sini akan jadi 6Y sama dengan 6. Nah, setelah dibagi, Y berarti sama dengan 6 dibagi 6, maka Y-nya sama dengan 1. Y-nya sudah ketahuan. Tinggal kita cari X. Nilai Y kita substitusikan ke salah satu persamaan.
kita pilih yang paling gampang, yang keempat saja ya. Saya coba yang keempat, maka diperoleh X min 2. Ini 2 kali 1 ya, sama dengan min 3. Min 2 nya kita pindah, berarti X sama dengan min 3 plus 2. Berarti X nya sama dengan min 1. Maka nilai X nya adalah min 1, Y nya 1. Baiklah, A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Contoh yang keempat. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Ini masih A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Ya, di sini ada dua persamaan. Yang pertama 8 pangkat X min 1 sama dengan 4 pangkat Y. Kemudian yang kedua 9 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y plus 3. Penyelesaiannya, ya, 8 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 4 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Agar apa? Agar bilangan pokoknya nanti sama. Kemudian yang 9 kita selesaikan juga. Nah, yang 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2. Yang ini tidak usah, karena ini sudah sederhana 3. Kemudian selanjutnya berarti sesuai dengan sifat, pangkatnya ini kita kalikan. Berarti 2 pangkat 3 kali X 3X, 3 kali min 1 min 3 sama dengan ini 2 kali Y 2Y. Yang bawah juga ini 3 kali 2X, 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat Y plus 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita buat persamaan. Nah, 3X min 3 sama dengan 2Y. Kemudian satunya 2X sama dengan Y plus 3. Yang ini jadi persamaan 1, yang ini juga jadi persamaan 2. Ternyata di sini bentuk XY, bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kita selesaikan dengan metode eliminasi atau substitusi. Ketika kita masukkan nanti akan diperoleh 3, Y-nya juga 3. Saya rasa masih ingat ya caranya, seperti di kelas 9 kayaknya, kelas 9 di SMP atau MTS. Baiklah, saya lanjutkan. Berarti HP-nya akan jadi 3,3. Ya, kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Yang tadi kan A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Ini bentuk yang kedua, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Dengan A lebih dari 0 syaratnya. Kemudian A juga tidak boleh sama dengan 1. Solusinya A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx itu akan menjadi fungsi Fx sama dengan fungsi Gx. Kita buat persamaan. Baiklah, contoh yang kelima, lanjutkan dari yang tadi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 dipangkatkan 4X min 1. Penyelesaiannya, ya, 9 ini kita ubah ke bilangan pokok 3. Ya, sehingga akan menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan X min 1. Kemudian yang ini kita ubah juga ke bilangan pokok 3. 3 pangkat min 1 kali 4X min 1. Lalu kita kalikan satu-satu, karena berdasarkan sifat yang di A pangkat M sama
dipangkatkan lagi n, itu adalah kita kalikan satu per satu. Berarti ini 2 kali x adalah 2x, kemudian 2 kali min 1 sama dengan min 2. Nah, di sini pun juga 3 pangkat min 1, berarti min 1 kali 4x, min 1 kali 4x itu min 4x, min 1 kali min 1 plus 1. Cuman langsung kita balik ya. Harusnya ini min 4x plus 1. Tapi karena satunya plus, jadi langsung taruh di depan aja. Nah, sehingga karena sudah bilangan pokoknya sama, maka fx sama dengan gx. 2x min 2 sama dengan 1 min 4x. Yang sama-sama ada x-nya kita kelompokkan, kita taruh ke kiri, berarti 2 ditambah 4x, kemudian yang ke kanan 1 ditambah 2, yaitu 3. 6x sama dengan 3. Nah, dengan demikian x sama dengan 1 per 2. HP-nya adalah 1 per 2 atau setengah. Atau bisa dengan cara lain. Ya, kalau yang tadi bilangan pokoknya kita buat 3, kalau yang ini bilangan pokoknya kita buat 1/3. Jadi 9 kita ubah ke 1/3 pangkat berapa? Ternyata 1/3 pangkat min 2. Yang ini tetap, berarti min 2 kali x min 1, min 2 kali min 1. Yang ini tetap 4x min 1, berarti min 2. Nah, karena ini sudah sama bilangan pokoknya, berarti pangkatnya tinggal kita buat persamaan. Min 2 kali x min 1 sama dengan 4x min 1. Nah, kita kalikan satu-satu. Min 2 kali x min 2x, min 2 kali min 1 itu plus 2 sama dengan 4x min 1. Ya, sama. Kalau ini nanti pindah ke kanan, itu nanti 6x. 6x cuman di sini ditulis di kiri. Kemudian 2 ke sana itu jadi min 3. Ya. Berarti harusnya nanti sebelumnya ini ada langkah min 6x sama dengan min 3. Karena kemudian minnya sama-sama dihilangkan menjadi 6x sama dengan 3. Lalu dibagi, x sama dengan 3 per 2. X sama dengan 3 per 6. 3 per 6 berarti x-nya sama dengan 1 per 2. HP-nya sama aja, cuman beda cara saja. Kemudian masih di bentuk yang kedua, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Syaratnya harus a-nya lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Solusinya adalah kalau sudah sama bilangan pokoknya, maka fx sama dengan gx. Contoh 6. Selesaikan setiap persamaan eksponensial berikut. Yang A itu 100 pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 pangkat x pangkat 2 min 2x min 3. Kemudian yang B, nah di sini bentuk akar. Akar dari 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 9 pangkat x min 2. Kita selesaikan yang A dulu, coba. Oke, penyelesaian. 10 pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan ini bukan 10, 100 pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat min 2x min 3. Ya, 10 kita ubah menjadi 100 kita ubah menjadi bilangan pokok 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat 2 dalam kurung, nah ini persamaan ini, x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 pangkat
X kuadrat min 2X min 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya kita buat persamaan. Ya, 2 kali X kuadrat min 3X min 4 dikalikan, jadi masing-masing dikalikan dengan 2 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kita kalikan satu persatu dengan yang di dalam kurung. Nah, sehingga menjadi 2 kali X kuadrat 2X kuadrat, 2 kali min 3 min 6X, 2 kali min 4 min 8. Berarti 2X kuadrat min 6X min 8 itu sama dengan yang ini tetap X kuadrat min 2X min 3. Ya. Kemudian kita saling hilangkan. Di sini ada 2, di sini 1, berarti tersisa di kiri 1. Di sini ada 6, di sini ada min 6, di sini ada min 2. Berarti di sini tersisanya tinggal min 4. Di sini ada 8, di sini ada min 3, berarti tersisanya min 5. Berarti akan menjadi X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan yaitu 5 dan 1. X min 5 kali X min 1 plus 1 sama dengan 0. Maka solusinya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. HP-nya min 1,5. Kemudian yang B, untuk akar 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 9 pangkat X min 2. Kita ubah ke bilangan pokok yang sama. 9 kita ubah jadi 2. Karena ini bentuk akar, berarti dia pangkatnya pecahan. Karena tidak ada tulisannya, berarti di sini 2. Di sini 2. Maka di sini akan menjadi 3 pangkat setengah dalam kurung 2X plus 1 sama dengan 3 pangkat 2 dalam kurung X min 2. Karena sudah sama bilangan pokoknya, sama-sama 3, maka pangkatnya kita buat persamaan. Setengah kalikan 2X plus 1 dan yang di sini 2 kali X min 2. Kita kalikan satu persatu. Setengah kali 2X itu adalah X, setengah kali 1 itu adalah setengah. Sama dengan yang ini kalikan juga satu persatu. 2 pangkat X itu 2X, 2 kali min 2 itu adalah min 4. Ya. Kemudian ini ke sini ya. Sama-sama kita hilangkan, tersisa X di sebelah kanan. Ini pindah ke sini, berarti setengah ditambah 4 setengah. Atau X sama dengan 4 ditambah setengah. Berarti X-nya sama dengan 4 setengah. Maka HP-nya 4 setengah. Masih bentuk yang kedua, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Dengan syarat di sini A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Dengan demikian A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Pangkatnya dibuat persamaan. Contoh yang ketujuh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan eksponensial berikut. Ya, di sini ada 2 bentuk eksponensial ya. Yang pertama di sini 4 pangkat X min Y plus 2 sama dengan 32 pangkat X min 2Y plus 1. Kemudian yang bawah di sini 5, di sini 25. Kalau di sini kayaknya kita ubah ke 2 nanti ya. Kalau yang ini nanti kita ubah ke bentuk 5. 5 pangkat X min 2Y plus 1 sama dengan 25 pangkat X min 2Y.
selesaikan. Ya, masih sama di sini. 4 pangkat X min Y plus 2 sama dengan 32 pangkat X min 2Y plus 1. Nah, yang di bawah, yang persamaan kedua juga seperti itu. 5 pangkat X min 2Y plus 1 sama dengan 25 pangkat X min 2Y. Ya, akan menjadi ya, betul. Di sini 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 32 di sini diubah menjadi 2 pangkat 5. Yang bawah pun juga sama. 5 itu jadi 5 pangkat 1 ya. 25, 5 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita buat persamaan. Oh, di sini langsung dikalikan. 2 pangkat X berarti 2X. 2 pangkat min Y itu 2Y. 2 pangkat 2 yang pangkatnya di sini 2 kali, maksud saya 2 kali 2 itu adalah 4. Berarti 2 kali X itu 2X. 2 kali min Y sama dengan min 2Y. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian yang bagian ruas kanannya itu dikalikan 5. 5 kali X itu 5X. 5 kali min 2Y sama dengan min 10. 5 kali 1 itu adalah 5. Kenapa di sini 5? Karena 32 itu adalah 2 pangkat 5. Ya, kita coba yang kedua. Yang kedua di sini tetap ya, X min 2Y plus 1. Kemudian untuk yang ruas kanannya itu kita kalikan 2. Karena 25 itu adalah 5 pangkat 2. Agar sama bilangan pokoknya, berarti ini ikut ke pangkatnya. 2 kali X dikurangi 2 kali min 2Y. Berarti min 4. Kita sederhanakan persamaannya. Nah, persamaan 1 itu nanti akan menjadi ini jadi 3X, ini jadi min 8Y, ini jadi min 1. Ya, ini akan jadi persamaan 1. Kemudian yang persamaan 2 juga disederhanakan. X min 2Y. Iya. Ini ke sini itu nanti X-nya tinggal 1. Ini ke sini, ini jadi plus 2. Berarti min 2Y. 1 di sini ya. Ini jadi persamaan yang kedua. Lalu kita lakukan eliminasi atau substitusi. Ya. Di sini saya lakukan eliminasi, jadi saya kalikan 3 yang bagian kedua. Sehingga ketika dikurangi itu akan menjadi min 2Y sama dengan min 4. Ya, min 2Y di sini kan dikurangi ya. Jadi min 4. Berarti Y-nya sama dengan 2. Lalu kita lakukan substitusi, Y sama dengan 2 ke persamaan 2. Berarti X min 2Y sama dengan 1. Nah, karena ini persamaannya persamaan yang kedua ini ya, X min 2Y sama dengan 1. Kita lakukan substitusi Y sama dengan 2. Ya. Nah, kita ubah Y-nya menjadi 2. X min 2 kali 2 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 4. 2 kali 2 4. Kemudian ditambah 1. Berarti X-nya sama dengan 5. Maka HP-nya itu adalah X-nya 5, Y-nya 2. 5,5.